dan suara-suara bising itu mulai bermunculan, perlahan mengikis rasa takut, rasa cemas, rasa panik. Pikiran udah kacau, udah mikir kemana-mana. Jangan-jangan alat komunikasinya rusak, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Welcome back to my channel. Assalamualaikum. Di obrolan kesehatan kali ini saya ingin sharing, berbagi pengalaman saya waktu MRI. Apa aja sih yang harus disiapkan, kemudian bagaimana prosesnya, dan penting nih buat kalian yang mengidap klaustrofobia, yaitu orang-orang yang takut dengan ruang sempit dan ruang tertutup, kayak saya. Nah, kalau kamu udah ada schedule MRI, lebih baik tonton dulu video ini sampai habis. Sikat! Oke, setidaknya ada 3 poin penting yang harus diperhatikan sebelum kita MRI ya. Yang pertama, pastikan badan kita steril dari benda-benda logam yang sifatnya magnetik. Jadi seperti kalung, anting, jam tangan, gelang, itu harus dilepas ya. Kenapa? Karena MRI itu mestinya mengandung elektromagnetik yang sangat tinggi. Jadi resikonya akan sangat berbahaya. Selain membahayakan pasien dan lingkungan sekitar, benda logam juga nantinya bisa mengganggu proses pemindaian, sehingga kemungkinan hasil dari MRI-nya nanti gambarnya tidak akan bagus dan akurat. Terus ini juga penting nih, kalau kalian punya tambalan gigi, behel, atau gigi palsu, pastikan dulu ke dokter kalian yang dulu menangani, tanyakan kalau itu bahannya kira-kira aman nggak untuk MRI gitu ya. Sama halnya dengan implan logam yang terpasang, seperti ring di jantung, pemasangan gift di tulang, itu harus benar-benar diinformasikan ke dokternya ataupun petugas MRI-nya. Ini beneran ya, ini cerita dari operator MRI-nya ke saya. Jadi implan logam yang ada dalam tubuh kita itu nanti mengalami pergeseran saat di-scan di MRI. Karena MRI itu kan mengandung elektromagnetik yang sangat tinggi. Jadi kebayang ya betapa fatalnya bila itu sampai terjadi. Yang kedua, penting nih, gunakan pakaian yang tebal. Pakai sweater tebal, pakai celana panjang yang tebal, pakai kaos kaki yang tebal, pakai kaos tangan kalau perlu guys. Karena apa? Ruangannya sangat dingin guys. Lah, ribet amat ya? Minta dikecilin aja kali AC-nya. Ternyata bukan begitu Ferguson. Jadi ruangan MRI itu memang dikondisikan untuk super dingin guys. Kenapa? Karena mesin MRI itu menghasilkan banyak panas akibat magnet superkonduktor yang sangat kuat. Hal ini dimaksudkan memang untuk menjaga fungsi magnet agar tetap berjalan, berfungsi, kemudian untuk menjaga kualitas gambar juga, dan tentunya untuk kenyamanan pasien. Dan yang ketiga, saya yakin nih banyak orang yang enggak ngeh. Jadi pastikan sebelum berangkat MRI, kondisi perut kalian jangan sampai sedang kekenyangan. Karena saat MRI nanti kalian akan berbaring selama minimal mungkin mulai dari 30 menit sampai 1 jam. Kebayangkan kalian kekenyangan, baringan lama, tahu sendiri nanti rasanya seperti apa. Nggak nyaman, asam lambung mungkin bisa naik, dan akhirnya bisa panic attack. Oke, setelah aman dengan 3 poin tadi, sekarang saatnya proses MRI. Sekedar info aja ya, saya MRI 2 kali. Yang pertama MRI di leher, dan yang kedua kepala. Itu di 2 rumah sakit yang berbeda. Rumah sakit pertama ruangannya dibikin redup, sedangkan yang kedua dibiarkan terang benderang. Jadi kemungkinan tiap rumah sakit mungkin berbeda nuansanya. Nah, saya akan cerita MRI yang kedua aja ya. Setelah sampai di lokasi, di sana ada ruang operator dan ruang MRI yang memang dibikin terpisah, hanya di-sekat oleh dinding kaca. Jadi si operatornya nanti bisa memantau dari kaca tersebut ya. Kalau kalian pernah masuk ke studio recording, nah kurang lebih seperti itu. Sebelum masuk ruangan, saya di briefing dulu oleh sang radiografernya atau operatornya, dan memastikan tubuh saya steril dari benda logam. Kemudian dijelaskan pula tentang teknis untuk proses MRI-nya nanti. Begitu masuk ruangan itu beneran suhunya dingin banget guys. Padahal saya udah pakai sweater tebal, celana training, kaos kaki. Oh ya, saya lupa kasih tahu. Jadi pastikan juga pakaian kita steril dari bahan logam ya, seperti kancing logam itu jangan. Dan saya waktu itu pakai celana training yang gak ada resletingnya. Nah, bagi mereka yang memiliki tingkat kecemasan yang berlebihan,
atau penderita klaustrofobia itu mungkin kalau lihat MRI itu menyeramkan ya kesannya. Padahal kalau dari sisi penampakan sih mesinnya tuh nggak ada serem-seremnya ya. Bahkan mungkin mesinnya tuh kelihatan keren kayak di film-film science fiction gitu, kayak mesin teleportasi gitu ya. Karena saya seorang musisi, bukan musisi lah. Kalau musisi itu kan kesannya jago banget gitu ya. Ya sebagai seorang pemain band lah. Jadi saya anggap ruangan MRI itu seperti studio recording aja. Karena ngelihat ada ruangan operatornya, kemudian pas mau masuk tabung pun istri dan anak saya masih ikut ngeliatin gitu. Jadi sampai di situ saya masih merasa nyaman. Dan pikir saya waktu itu pun paling istri saya kan nanti ikut mantau juga di ruangan operator ya. Jadi ya berasa nggak sendiri aja. Sebelum dimulai saya dipersilahkan untuk menggunakan headphone yang gunanya untuk meredam suara-suara bising yang nanti siap menemani dan mengacau. Lalu saya dipersilahkan untuk berbaring di passion bed yang nanti kemudian akan didorong untuk menuju tabung itu, lorongnya itu yang disebut dengan board. Nah, area board inilah yang terdapat medan magnet yang sangat kuat untuk memindai tubuh kita nanti. Lalu perlahan sang operator mendorong mejanya hingga tubuh saya mulai masuk ke dalam board. Lalu saya pun dadah ke anak dan istri saya. Rasanya kayak mau dieksekusi. Nah, saat itu yang masuk sebetulnya cuma dari kepala sampai batas perut saya aja ya. Jadi sebetulnya seharusnya nggak terlalu menyeramkan sih. Tapi yang jadi masalah itu jarak pandang saya ke permukaan atasnya. Ya sekitar segini mungkin ya. Jadi sekedar info, mesin MRI yang saya gunakan saat itu termasuk yang closed MRI atau MRI yang tertutup. Dan itu adalah mesin yang biasa digunakan pada umumnya ya. Setelah saya cek di internet, ternyata ada jenis MRI yang open MRI, dan itu sangat cocok untuk penderita kecemasan berlebih, klaustrofobia. Saya sih waktu itu nggak tahu di rumah sakit itu ada nggak yang jenis open MRI. Kalau memang ada ya saya pasti lebih milih yang open dong. Saya juga cari info di internet, ternyata mesin jenis closed bore ini dia diameter borenya itu sekitar 60 cm. Jadi ya itu hanya menyisakan mungkin sekitar 20 sentian mungkin ya. Dan itu yang membuat saya nggak nyaman karena mata saya plus 1,5. Jadi udah pasti itu jarak pandangan saya itu auto blur. Jadi pasti sangat tidak nyaman. Kecuali kalau merem. Tapi ada satu hal lagi yang membuat saya lebih tenang, yaitu adanya panic button. Yes, tombol panik. Operatornya bilang, "Pak, kalau ada apa-apa, Bapak tinggal pencet ini saja." Kira-kira saya pencet tombol itu enggak? Lalu saya pun ditinggal sendirian. Tapi saya masih bisa tenang, karena beberapa detik kemudian ada suara yang menyapa lewat headphone saya. "Gimana Pak, sudah siap?" Saya pun dengan yakin bilang, "Siap." Itu artinya saya masih bisa berkomunikasi dua arah. Jadi ya nyantai aja. Setelah hening beberapa detik, akhirnya pemindaian pun dimulai. Dan suara-suara bising itu mulai bermunculan. Sayangnya memang suara yang dihasilkan MRI jenis ini memang berasa gak nyaman ya. Tapi bagaimanapun saya harus berusaha untuk menikmatinya. Nah, bunyi-bunyian yang muncul itu bervariasi ya polanya, tapi konstan. Dan itu bisa berganti setiap beberapa menit. Ada yang kayak bel tanda cermat, ada yang kayak ambulan, tanda emergency, ada yang kayak suara mendesis, ada juga yang kayak ngetok-ngetok palu gitu. Terus kayak suara di mana, kayak suara di konser. Wah, banyak banget suaranya. Yang nggak ada tuh cuma suara tukang bakso. Ini ketukan dan polanya berganti-ganti ya setiap beberapa menit. Dan ini berlangsung terus selama proses scan. Suaranya kurang lebih kayak gini sob.
Dan belakangan saya pun baru tahu ternyata ada teknologi MRI yang lebih modern dan lebih canggih yang disebut dengan silent scan. Dan pastinya ini lebih baik dan tidak seberisik MRI konvensional. Tapi sayangnya di Indonesia ini belum banyak rumah sakit yang memiliki teknologi tersebut. Oke, kita kembali ke cerita saya tadi ya. Nah, dengan situasi yang gaduh itu, dalam 10 menit pertama saya berusaha untuk menyamankan diri, nyoba untuk bisa tidur malam gitu, tapi ternyata memang nggak bisa. Tapi untungnya saya ini kan seorang pemain band ya. Saya kan terbiasa dengan suasana gaduh sebetulnya, jadi sering dengar sound-sound di studio, di panggung-panggung besar yang menggetarkan dada. Nah, terus saya jadi mikir, gimana caranya bunyi-bunyian ini tidak menjadi hal yang menjengkelkan, tapi menjadi hal yang menyenangkan buat saya. Akhirnya saya sebagai pemain band gitu ya, tercetuslah ide untuk berkolaborasi dengan MRI ini. Mesin MRI menciptakan ketukan dan saya menciptakan nada-nada lagunya. And it really worked, paling tidak buat saya. Imajinasi saya mulai jalan, perlahan mengikis rasa takut, rasa cemas, rasa panik. Dan ajaibnya, imajinasi lagu yang tercipta dalam pikiran saya adalah aliran death metal. Kok bisa? Padahal saya alirannya kan pop. Tapi whatever lah, yang penting apapun yang bisa mengalihkan. Saat itu saya sudah mulai merasa nyaman di tempat itu. Dan setiap ketukan dan pola yang berganti di menit-menit berikutnya, saya pun otomatis mengganti aransemen dengan imajinasi saya. Dan kepala saya bekerja terus seperti itu, berulang dan berulang. Hingga akhirnya saya bisa terlelap. Tapi kemudian sesuatu terjadi pada saya. Saya terbangun, dikagetkan dengan suara ketukan yang agak lain. Dan kali ini saya benar-benar panik. Sebetulnya yang bikin panik itu berawal dari mata saya. Tadi di awal cerita saya kan udah bilang kalau mata saya rabun plus 1,5. Jadi pas saya bangun itu ngeblur gitu. Kaget kan, loh kesannya saya lagi ada di mana ini. Ditambah lagi bunyi-bunyian yang gak nyaman itu. Jadi saya kayak dari mulai awal lagi, kayak ini loh saya lagi di MRI ya, wah gitu. Akhirnya kacau, panik. Lalu tangan kanan saya mulai meraba-raba ya, cari tombol panik, tapi belum saya pencet ya karena gengsi lah. Bayangin rambut gondrong, badan ya bisa dibilang tinggi lah, muka sadar, tiba-tiba harus pencet tombol panik. Apa kata dunia? Saya berusaha untuk atur nafas, afirmasi positif, tapi makin lama kok rasanya nafas makin berat, makin sesak, kepala pusing, mata makin blur, mata rasanya menjuling, sampai akhirnya si sop paling kuat ini pencet tombol. Pencetnya sekali aja ya, biar elegan, gak kelihatan panik kan. Setelah pencet agak lega sih, tapi wait, saya tunggu beberapa detik, belum ada respon. Saya pencet lagi sekali. Tunggu lagi beberapa detik. Belum juga ada respon. Napas saya mulai kembali tersengal. Akhirnya saya pencet beberapa kali. Saya tunggu lagi. Tidak ada respon. Akhirnya saya teriak. Saya juga panggil istri saya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Padahal setahu saya, istri dan operator kan nunggu di ruang operator. Tapi nggak ada respon guys. Pikiran udah kacau, udah mikir kemana-mana. Jangan-jangan alat komunikasinya rusak, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Wah pokoknya udah overthinking. Sampai akhirnya saya ada di titik pasrah. Saya mulai black out, hampir black out. Dan udah kepikiran, oh ini mungkin akhir hidup saya. Sampai akhirnya ada suara lembut yang menyapa. Malaikat datang. Kenapa Pak? Bapak baik-baik saja? Mendengar pertanyaan itu, rasanya saya emosi ingin teriak. Lalu sang operator yang memang sudah jauh lebih mengerti tentang pasien yang panik, dia membalasnya dengan tertawa kecil.
Baik Pak, Bapak sebaiknya tarik nafas, satu nafas sampai tenang. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Tapi karena saya pemain band, saya pun harus menjawabnya dengan elegan. Saya jawab dengan tenang. Ya mas, saya pusing. Masih lama nggak ya? Terus operatornya bilang, Pak ini sebentar lagi, sekitar 10 menitan lagi. Bisa dilanjutkan? Saya belum bisa jawab karena mikir juga 10 menit itu kalau lagi kondisi kayak gini rasanya akan sangat panjang. Terus bilang lagi operatornya, Pak kalau misalnya tidak dilanjutkan otomatis Bapak harus reschedule lagi. Jadi diulang dari awal di hari yang lain. What? Mendengar itu saya langsung spontan. Oke kita lanjutkan aja mas. Akhirnya scan dimulai lagi. Dan untungnya di 10 menit terakhir itu saya tidak panik, baik-baik saja, sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan proses MRI. Usut punya usut, ternyata selama proses MRI, istri saya tuh tidak standby di ruang operator, karena memang tidak diperbolehkan sob. Dan menurut istri saya juga, si operatornya juga nggak full standby di situ, karena dia ternyata ngurusin banyak hal ya. Saya nggak terlalu tahu juga sih SOP yang sebenarnya seperti apa. Tapi yang jelas saya cuma bisa bersyukur kalau saya saat itu bisa selamat dan bisa menyelesaikan proses MRI. Dan mau tahu nggak hasil MRI saya? Ya walaupun tidak menggembirakan bagi saya, tapi minimal saya jadi tahu ternyata ada penyempitan pembuluh darah di kepala saya. Hasil ini melengkapi deretan top penyakit saya. Setelah sebelumnya saya MRI waktu pertama di leher terdapat saraf kejepit, pengapuran, skoliosis. Jadi sampai sekarang sebetulnya saya masih berusaha dan tetap untuk berjuang, berdamai dengan kondisi saya. Jadi sebetulnya saya konten seperti ini juga kondisi saya kurang baik ya sebetulnya. Tapi ya saya minta doa saja buat teman-teman biar saya bisa tetap sehat dan bisa sharing seperti ini ya. Terakhir, tips dari saya buat kalian yang memang fobia ruang sempit dan tertutup, lebih baik benar-benar konsultasikan dengan dokter. Jadi nggak usah gengsi, bilang aja ke dokternya kalau kamu punya kondisi kecemasan atau mudah panik. Bicarakan juga dengan petugas MRI-nya agar kamu bisa dapat treatment yang lebih baik ya. Terus kamu juga bisa cari tahu dulu apakah di rumah sakit itu ada open MRI-nya gitu. Tapi kalaupun enggak ya sudahlah. Bisa jalani MRI seperti saya. Mungkin kalau panik dikit bisa pencet terus nanti bisa dilanjutkan lagi kayak gitu aja lah. Dicicil aja istilahnya ya. Mungkin bisa seperti itu. Dan yang paling penting saat MRI lebih baik banyakin aja doa-doa. Kalau kalian muslim ya banyakin zikir aja lah dibanding kayak saya bikin lagu gitu. Tapi apapun yang kira-kira bisa menyingkirkan rasa panik, lakukan apa sajalah. Yang penting kalian bisa merasa nyaman. Oke kawan, itu tadi cerita pengalaman saya waktu menjalani MRI. Semoga infonya bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata ataupun informasi. Kalau ada yang mau koreksi atau menambahkan pengalamannya, sharing waktu MRI, silahkan tambahkan di kolom komentar. Oke, tetap sehat, tetap bersuara, dan tetap berkarya. Assalamualaikum.